Ini kita tiap bahas apapun ya, bahas City, bahas apa, langsung larinya ke timnas. Emang kita gatel pengen ngomongin timnas sebenarnya. Dari tadi juga gitu. Kita bahas aja sekalian kalau gitu. Indonesia di AFF ya atau Asian Championship, di mana Pak Erik kembali menunjuk Coach Shin ya untuk menangani timnas di Piala AFF. Dan pemain-pemain muda nih mayoritas yang dipanggil di bawah usia 22 tahun meskipun ada beberapa pemain seniornya. Dari kemarin udah keluar tuh line up-nya tuh. Benar. Iya. Jadi sebenarnya unik juga nih kan kalau kata asisten pelatih timnas tuh Nova Arianto, TC itu mulai besok Selasa. Nah cuma sampai H-1 nih PSSI belum ngerilis 33 pemain. Iya. Nah, itu jadi, asumsi netizen kayaknya tuh ya. Nggak, jadi sebenarnya yang ngumumin itu klub masing-masing. Misalnya kayak Persija ngumumin 3 pemainnya dipanggil ada Itu belum ada tuh. Nah, PSSI sendiri sih belum ngumumin. Terus juga Persib ada 3 pemain, ada Kakang, ada Robi Darwis, ada si Ferdiansyah. Jadi klub-klub udah ngumumin di website masing-masing. Sedangkan PSSI sendiri yang belum. Nah, jadi kan PSSI mutusin tuh kalau kita pakai U22 gitu, atau sebagai proyeksi main di SEA Games di akhir tahun depan kan. Sebenarnya nggak bisa disalahin juga, itu emang udah keputusan PSSI, kita dukung aja. Cuma harapannya nih dan untungnya Bernadia. Oke. Jadi pemain U22 yang dipanggil ini nggak cuma pemain yang mentas di liga lokal nih, kabarnya ada pemain abroad juga kan. Walaupun kabarnya Rafael Strike yang bakal dipanggil itu baru bisa main di semifinal. Nah, tapi kayak Ivar Jenner, Justin Hapner yang kabarnya dipanggil kalau lolos ya semifinal. Kalau lolos semifinal. Karena kan ya lawannya juga Vietnam pasti tampil full tim kan. Filipina juga nggak bisa diremehin juga karena kita juga pakai pemain utama. Ini tim utama mereka kan. Kita aja yang pakai U22 gitu. Tapi Filipina pun sebenarnya mayoritas pemainnya pemain abroad juga kan. Jadi nggak dilepas juga pasti sih sama klubnya. Jadi yang main mayoritas pemain liga lokal juga sih. Tapi paling nggak mereka secara pengalaman lebih oke lah ya karena statusnya pemain senior gitu. Terus juga ya ada kiper Persib juga, ada Kevin Ray Mendoza, kiper timnas Filipina gitu. Nah, yang dimainin kira-kira menurut Mas Bur siapa aja nih nanti? Kalau prediksi. dari line up yang udah bocor sekarang sih sebenarnya kalau kita bisa mainin dengan komposisi yang line up bocor sekarang dan itu bisa main semua ya. Masuk final sih bisa banget itu. Itu udah oke ya squadnya. Karena mayoritas pemain yang kemarin kita masuk semifinal Piala Asia U23 loh kan ada Marcelino, ada Hoki Caraka main. Hoki juga, ada Rafael Strike, ada Ivar Jenner, ada Justin Hapner, ada Ferrari. Jadi secara mental mereka kuat lah ya karena udah main di level teratas kan. Jadi ya kita tunggu aja nih gimana lobby dari PSSI bisa nggak sih dia ngelobi klub nih supaya ngelepas masing-masing karena ngelepas ke timnas gitu karena kan seperti kita tahu nih Piala ASEAN ini kan bukan atau nggak masuk agenda FIFA ya jadi nggak ada kewajiban klub untuk melepas mereka ke tim nasional gitu. Tapi kan gengsi. Tapi gengsi, benar. Dan ini jadi kesempatan untuk klub-klub lokal ya untuk akhirnya bisa main lagi memperkuat timnas lagi. Mungkin yang kemarin nggak dapat kesempatan. Sekarang saatnya nih makanya itu juga dirilis oleh klub-klub masing-masing karena kan udah lama juga nih pemain kita nggak berseragam timnas gitu. Main di timnas. Jadi PSSI sebenarnya sama klub-klub Liga 1 dan Liga 2 juga dibikin komitmen kan. Jadi ketika timnas membutuhkan pemain nggak ada alasan buat klub buat nahan pemainnya. Karena kan di edisi-edisi sebelumnya tuh sering tarik ulur tuh. Benar. Kayak kita ingat banget di Piala Asia U20 2023 ada beberapa pemain yang nggak dilepas klub tuh kayak Rizky Ridho waktu itu kan. Bukan Rizky Ridho, pokoknya ada pemain top lah yang akhirnya nggak bisa main. Rizky Ridho nggak dilepas sama Indosiar Pak. Ada jadwal manggung soalnya. nyanyi. Yang KKD ya. Dangdut beda-beda. Ya jadi harapannya ya timnas sekarang tuh bisa unjuk gigi lah ya karena kan dari 96 nih kita pertama kali turnamen digelar Indonesia nggak pernah juara gitu. Prestasi terbaik cuma 6 kali runner up gitu. Dan juga bisa dibilang pembuktian. Tapi yakin nggak nih juara nih? Jadi kalau runner up mulu. Benar. Kalau pemainnya kayak yang udah rilis sekarang sih yakin peluang itu ada. Apalagi dengar-dengar Thailand juga nggak turunin pemain utama gitu kan. Jadi pemain-pemain muda juga yang bakal dipilih walaupun ada kombinasi juga dengan pemain senior. Tetap sih nggak akan semuanya muda ya, pasti tetap akan ada senior. 3-4 pemain gitu. Di kita siapa kira-kira pemain senior juga yang ini? Pemain senior kan ada Asnawi yang umur sebenarnya dibilang senior juga nggak banget karena umurnya masih 25 kan. Ada Arhan yang umur 23 tahun. Di luar itu sebenarnya
masih ada 8 pemain yang masih misteri nih siapa aja yang bisa jadi 8 pemain ini 8 pemain top semua, gak ada yang tahu juga kan. Cuma emang Erick Thohir udah mastiin tuh Martin Pas gak main, gak main, terus juga Asnawi Arhan main, Erick Thohir bilang. Terus kalau strike main kalau kita masuk semifinal. Nah Jenner, Hapner, Marcelino nih belum tahu. Tapi kalau kipernya siapa Mas Bro? Kipernya paling Cahya Supriyadi tuh kipernya. Nah jadi kan sejauh ini baru 2 nama nih diumumin kiper, ada Erlangga Setio dan kiper PSPS dan Cahya Supriyadi kiper Bekasi City yang main di Liga 2. Nah bisa jadi sih ada kiper Liga 1. Bukan nggak mungkin Hernando dipanggil karena kan cara usia juga Hernando masih muda, masih 23 tahun lah ya, sebenarnya masih bisa lah maksimalin di sini. Oke, seberapa pentingkah AFF ini untuk dimenangkan? Karena kembali ya bahwa ini bukan kalender FIFA, bukan resmi, tapi mungkin tadi Mas Andri bilang bahwa ini lebih ke gengsi. Tapi kan akhirnya kita juga nggak bisa diperkuat oleh semua pemain yang dimiliki karena nggak bisa dilepas. Nah, Mas Pur melihat seberapa penting AFF atau Asian Championship untuk dimenangkan? Kalau saya melihat sih penting ya, karena kan emang gengsi negara dipertaruhkan di sini. Kita ngelawan Vietnam, Malaysia, Thailand yang mana kita sering kalah sama mereka di turnamen-turnamen sebelumnya. Jadi ini kesempatan sebenarnya buat Sintayong juga buat dapetin trofi pertamanya. Dan harapannya sih kita jangan pernah ngeremehin apapun turnamen yang kita ikutin. Gitu kan. Kita Pak Ketum Erick Thohir juga udah bilang target ya kita harus maksimal mungkin. Ya, semaksimal mungkin berarti juara kan. Dan harapannya juga kita bisa ngelakuin itu. Dan kita juga bisa ngeliat timnas Irak di bulan depan tuh. Irak main di Gulf Cup atau Piala Teluk. Itu kan negara-negara Asia Barat semua yang main. Dan Irak manggil pemain topnya loh, pemain utama ada Ali Jasim dipanggil, terus ada Ali Hamidi pemain Ipswich Town. Padahal Piala Teluk itu bukan turnamen FIFA. Benar. Jadi sama lah kayak kita regional ya. Regional bener. Jadi ya jangan pernah ngeremehin turnamen AFF seperti ini, Piala Asia ini. Jadi harapannya ya harus tampil maksimal. Semua pemain yang dipanggil tuh harus memberikan performa yang terbaik lah ya, karena gengsi negara dipertaruhkan di sini kan. Dan itu untuk melegitimasi ya bahwa memang kalau kita mau mengklaim bahwa kita jagoannya ASEAN nih, menangkan aja lah AFF. Dengan begitu kita bisa mengklaim. Ini bisa dikukuhkan dengan juara turnamen ini ya. Jadi netizen kita bisa nyebut King Indo. Dan ASEAN ya. Kalau nyebut King ASEAN gak pernah juara AFF gimana? Itu dia. Jadi supaya ini menjadi tolak ukur kekuatan kita juga barangkali ya. Sejauh mana sih di level ASEAN gitu dengan negara-negara seperti Thailand, Vietnam, Malaysia, Filipina. Barulah kita bisa ngukur gitu kemampuan kita sejauh apa, sehebat apa gitu ya. Oke. Harapan kita memang timnas bisa tampil maksimal seperti harapan Pak Erick ya, Ketum PSSI yang targetnya adalah semaksimal mungkin ya. Mudah-mudahan para pemain juga bisa mengeluarkan semua kemampuan terbaiknya. Oke.